opening dulu ya. Sudah dulu deh. Jelaskan ini agenda hari ini. Ya, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami ya ada teman-teman public figure, ada teman-teman pengacara juga di sini hadir dalam rangka mau diambil keterangannya oleh pihak kepolisian di Subdit Keamanan Negara terkait dengan adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang pejabat di Kementerian Perhubungan, yang dimana orang tersebut adalah kebetulan suami dari Ibu Fani, ya, yang dimana menurut keterangan dari Ibu Fani dan beserta alat buktinya bahwa si pelaku ini melakukan ya sumpah dengan Al-Quran tapi menggunakan cara yang salah. Kenapa dia melakukan sumpah Al-Quran dengan cara menginjak Al-Quran? Menurut keterangan dari Ibu Fani, untuk meyakinkan Ibu Fani bahwa dia tidak selingkuh dengan seorang dokter yang berinisial N, ya, dokter kecantikan ya Bu ya. Nah, dia bersumpah untuk meyakinkan klien kami bahwa dia tidak melakukan perselingkuhan, sehingga dia berinisiatif ya Bu ya, berinisiatif ya untuk meyakinkan Ibu Fani dengan cara bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Nah, ini kemarin sudah dilaporkan sama Bang Ferry ya peristiwa tersebut, dan hari ini kami mau diperiksa untuk diambil keterangannya. Dan perlu diketahui juga bahwa suami dari Ibu Fani ini saat ini sudah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT di Polres Metro Tangerang Kota. Jadi kita kesini juga nanti khususnya saya akan menyampaikan kepada Bapak Kapolda untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kasus utamanya dulu KDRT. Oke, Bang. Yang dilaporkan itu KDRT atau penistaan agama sama itu juga Bang, apa namanya tadi? Selingkuhan. Sementara ini ada 2 laporan polisi ya. Satu itu tadi KDRT ditangani di Polres Metro di Polres Metro Tangerang Kota dan statusnya sudah menjadi tersangka, dan ini sekarang dilaporkan oleh Bang Ferry. Gitu. Pasalnya apa? Gimana? Baik, terima kasih ya. Kedatangan kami hari ini, saya kan sebagai pelapor, yang mana Laporan polisinya? dalam hal ini kita dipanggil untuk mendengarkan keterangan kita yang kemarin bahwa memang benar kita ada melaporkan di sini dengan bukti surat tanda terima laporan polisi ini, yang mana kemarin sudah kita lakukan pelaporan dan beliau diduga telah melakukan tindak pidana penistaan agama dengan pasal 156A tentang penistaan agama KUHP ya, 156A KUHP. Itu dugaannya. Buktinya ada Bang, video mungkin pada saat menginjak Al-Quran itu Ada lengkap. Ada video yang kebetulan memang diambil oleh Ibu Fani atas persetujuan ya. Dia tahu bahwa dirinya sedang direkam pada saat dia injak Al-Quran. Ada video utuhnya tanpa editing, itu yang kami jadikan alat bukti. Dan juga satu alat bukti yaitu pemberitaan ya. Ada link pemberitaan yang memberitakan bahwa si terlapor ini melakukan dugaan penistaan agama dengan cara menginjak Al-Quran. Kak, kalau boleh tahu, awalnya gimana sih Kak kalau dari Kak Fani sendiri itu bisa seperti itu sampai sumpah dan tersangkutan ya kronologi? Karena kan kakak yang merekam dan tahu ada di situ, seperti apa sih Kak kalau boleh tahu awalnya? Awalnya kan suamiku selingkuh. Dia inisiatif mau membuktikan, inisiatif sendiri sih, mau membuktikan kalau dia tuh nggak selingkuh gitu, dengan cara bersumpah gitu, demi bersumpah Al-Quran. Terus ya udah, aku rekam dengan atas izin sang suami gitu. Tapi kalau dari kakak dan suami sendiri tahu nggak sih kalau itu bisa masuk ke dugaan penistaan agama? Kalau aku, karena aku sedang
kayak hancur gitu ya hatiku kan karena suamiku selingkuh. Jadi aku nggak mikir kayak gitu. Aku mikir karena suamiku tuh mikir mau meyakinkan aku gitu kan. Jadi ya gitu. Pak, apa bisa diduga dia dalam keadaan mabuk mungkin Pak? Oh enggak. Bisa sadar berarti ya? Iya, karena kami sebelumnya habis sholat subuh bareng-bareng. Ada namanya dugaan selingkuh tadi ya, itu ketahuannya ada buktinya apa, mungkin chat-chat atau Oh dan sejak iya, kapan? ada buktinya. Udah 1 tahun dari bulan Mei. Dari bulan Mei 2023. Itu bentuk chat atau apa? Foto sama chat. Tapi beliau nggak mengakui ya. Tidak mengakui. Makanya dia inisiatif buat bersumpah meyakinkan saya kalau dia tuh nggak selingkuh sama dokter ini. Itu terjadinya kapan? Sekitar apa ini atau kurang itu? Agustus 2023. Kalau untuk percekcokan dari KDRT sendiri itu ada di dalam peristiwa ini atau beda lagi? Jadi ada 2 KDRT di Merauke. 1 setelah menginjak Al-Quran. Ada Itu sudah dilaporkan resmi juga ya? Sudah. Yang kedua itu pada tanggal 3 Oktober 2023. Bang, sejauh ini sudah ada info belum Dan kalau terlapor untuk akan diperiksa dari Ya, jadi kemarin saya mendapatkan info, ada link berita dari beberapa media. Yang pasti kami mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Menteri Perhubungan, dalam hal ini Bapak Budi Karya, yang segera merespon ya dengan cara mencopot terlapor atau suami dari klien kami ini, mencopot sementara dan menonaktifkan sementara dari jabatannya, sehingga biar proses hukum ini bisa berjalan dengan baik dan benar, itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Masuk dulu ya bang? Hah? Masuk dulu. Enggak, Pak Ketua masuk sama kami. Udah cinta masuk bang? Enggak, ini justru teman-teman. Tadi saya lupa. Barbie adalah kuasa hukum dari Fani, dan Barbie yang juga saat ini akan diperiksa sebagai saksi. Mungkin itu dijelaskan dulu juga ya, nanti biar anak Ya. diulang lagi ya. Oke. Kapasitasnya untuk saat ini Oke, kapasitas aku di sini pertama aku sebagai kuasa hukum untuk mendampingi kasusnya Fani ya, khusus untuk kasus KDRT. Nah, terus yang kedua dalam kasus ini aku di sini sebagai saksi, di mana aku ikut menyaksikan video tersebut gitu kan, sebagai saksi dalam kasus penistaan agama. Jadi ada 2 nih. Jadi sekarang aku juga akan diperiksa karena sebagai saksi aku dengan Fani, karena terlapornya Bang Ferry gitu. Itu aja sih. Kuasa hukumnya Fani aku untuk kasus KDRT-nya. Kalau Bang Ferry khusus untuk kasus penistaan agama. Jadi beda. Tapi kalau di sini aku sebagai saksi sekarang. Gitu, mendampingi Fani. Ya. Itu penetapan tersangkanya udah cukup lama, udah dari tahun kemarin ya? Lapornya sih udah dari tahun kemarin kan. Terus tapi tersangkanya baru ya, baru tanggal 17 April. Ya, baru beberapa bulan. Tapi sampai saat ini belum ada ditahan gitu. Makanya mudah-mudahan dengan adanya kasus ini jadi atensi, alhamdulillah kan sudah terlihat ya saat ini. Sekarang beliau dicopot jabatannya untuk agar proses hukumnya tetap berjalan dengan lancar. Apa sih yang melatar belakang Anda membela selalu perempuan yang terzolimi? Iya, karena kan gini, satu aku ketua Serikandi ya, ketua Serikandi Laskar Merah Putih seluruh Indonesia. Kedua aku juga lawyer. Jadi memang saat ini kan banyak banget diskriminasi terhadap wanita ya, dari pelecehan, pemerkosaan, penganiayaan gitu. Apalagi kasus KDRT sangat marak. Jadi memang aku di sini concern banget untuk membela hak-hak para wanita gitu, dan khususnya juga bisa bersinergi juga dengan Sunan Kalijaga. Jadi memang kita beberapa banyak nih kasus juga kebenaran wanita semuanya nih, jadi memang sangat marak gitu, dan ini sangat menarik. Tapi kita sangat berterima kasih kepada kepolisian karena apapun setiap kita memohon itu selalu dikabulkan gitu kan, dan selalu menjadi atensi gitu. Termasuk ya, terima kasih banget untuk kepolisian Republik Indonesia. Bapak ini sudah dapat info untuk pemeriksaan hari ini terkait apa?
Nggak ada. sebagai Itu, saksi ya, sebagai tadi saksi sama untuk Pak penistaan Ferry. ya. Sebagai saksi. Untuk kasus penistaan agamanya sebagai saksi. Ya. Taruh teman-teman Ini ini mungkin ada dari ada yang mau ini teman-teman ditanya. artis mau menyampaikan Tanggapannya apa tentang tanggapannya penistaan terkait- agama? Kenapa sayang? Kenapa kamu? Ya ini Silakan Uni. Uni perwakilan. Kapasitasnya sebagai apa? Makanya gue Oh, nggak Cinta punya di sebelahnya Fani. Biar cewek sama cewek. Kapasitasnya. Iya kapasitasnya di sini aku ya sebagai Fani ini temenku mungkin udah hampir 15 tahun ya. Dan aku dikabarin Bang Sunan tadi malam tentang ini, cuman ke Fani aku cuma bisa ngasih support, tapi apa yang dilakukan oleh mantan suami apa masih suami? Masih suami, aku sangat menyayangkan sekali. Ya kita ngomongin itu buat saya Muslim, ya itu kitabullah yang buat saya itu penistaan agama yang sangat-sangat buat saya, karena kita melihat merujuk dari yang dulu-dulu bahkan hanya ayatnya saja dinistakan orang bisa masuk penjara, apalagi Al-Qur'annya gitu loh. Jadi saya sangat menyayangkan siapapun nggak boleh melakukan ini gitu. Itu aja sih, aku cuma paling bisa ngasih support buat Fani, tapi tetap aja Fani maaf gitu, ini harus tetap berjalan supaya yang lain nggak meniru gitu. Kalau Bang Sandi sendiri, Sandi. Ya, kapasitasnya seperti apa? kalau kapasitas saya kebetulan kan saya sebagai managing partner juga dari Mas Sunan sama Mas Berbi, Mbak Berbi ya, Mas Berbi. Ya, terus juga kapasitas kami kan sebagai lawyer juga. Dan saya melihat ini kan secara objektifnya memang ini sangat disayangkan dan ini bisa masuk ke dalam pelanggaran hukum. Jadi kami akan kawal permasalahan hukum ini sampai selesai. Karena supaya tidak menjadi efek atau butterfly effect kepada orang lain. Jadi kalau misalnya janji untuk meyakinkan seorang wanita itu menginjak Al-Quran, no. Ibaratnya kan namanya kitab-kitab suci, ya betul. Kitab-kitab suci itu kan ibaratnya mindset yang ditaruh di pasang kepala kita. Ibaratnya kalau menginjak kitab suci sama aja nginjak mindset atau otak kita semua. Jadi itu akan membuat kita semua pasti akan marah. Makanya jatuhnya masuk dalam penistaan agama. Betul. Nah, kita berharap kasus ini segera selesai dan Polda Metro Jaya bisa mengawal ini sampai selesai sehingga akhirnya mendapatkan titik adilnya. Saya Sandi Tumiwa bersama Cinta Penelope, kami teman-teman public figure, kita juga akan mengawal ini dan berharap ini mendapatkan keadilan seadil-adilnya.